gaji ditahan, diancam, mau ditangkap polisi, gaji selalu dipotong. Nah, itulah resiko kita kalau bekerja sebagai pekerja ilegal, migran lah ya. Oke guys ya, kali ini saya mau ngebahas masalah pekerja ilegal Indonesia lah ya. Pekerja migran Indonesia ilegal ini adalah mereka yang bekerja di luar negeri tanpa memiliki izin yang sah lah dari negara asal dan negara tujuan. TKI ilegal berisiko mengalami berbagai masalah seperti penjaratan utang, eksploitasi, kekerasan, hingga deportasi. Itulah kekhawatiran kita ya kalau sebagai pekerja migran, selalu kena ancaman gitu lah. Ngeri banget lah. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mencegah dan menghindari penyaluran TKI ilegal yang merugikan. Nah, ini buat pemerintah lah ya. Pemerintah itu harus apa namanya ya, lebih ketat lagi lah untuk mengawasi perairan-perairan Indonesia lah untuk penyaluran pekerja-pekerja ilegal gitulah. Ini penting buat pemerintah lah, segera beradaptasi gitulah. Di mana jalur-jalur tikus-tikusnya itu segera ditutup, dijaga yang ketat. Salah satu negara tujuan yang paling banyak menampung pekerja migran Indonesia ilegal adalah Kamboja. Menurut Kementerian Luar Negeri Indonesia sejak tahun 2021 ada 188 WNI yang menjadi korban perekrutan ilegal tenaga kerja di Kamboja. Ngeri banget bro. Mereka dipekerjakan di perusahaan-perusahaan kasino ya, judi gitulah. Judi online dengan janji penghasilan yang besar dengan syarat yang ringan. Namun kenyataannya mereka mengalami penjeratan utang, jam kerja berlebihan, pembatasan ruang gerak dan komunikasi, bahkan tindakan kekerasan. Bahkan ada cerita juga lah ya, handphonenya disita, dokumennya disita semua lah. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah jadi pekerja migran, kalau udah kayak gitu bro. Ini kekhawatiran kita lah ya sebagai pekerja migran. Wah, nauzubillah lah ya. Kasus ini menunjukkan betapa rentannya pekerja migran Indonesia ilegal terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu perlu adanya upaya pencegahan agar tidak ada lagi WNI yang terjebak dalam situasi seperti ini. Ya, pemerintah harus berperan lah. Beberapa langkah yang bisa dilakukan adalah, nah ini guys penting banget lah ya, kalian harus dengar ini. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan resiko menjadi tenaga kerja ilegal. Hal ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan kampanye di media sosial, massa dan sosial gitulah. Kadang kita ya sebagai calon pekerja migran, kita selalu tergiur dengan gaji, dengan kemudahan, cepat berangkatnya lah, dengan biaya sana itu agak sedikit lah ya. Itu yang membuat kita sebagai calon pekerja itu minat ke sana lah, padahal rentan banget yang namanya eksploitasi. Memberantas praktik calo penyaluran tenaga kerja ilegal dengan cara melaporkan ke instansi terkait jika mengetahui adanya tawaran kerja di luar negeri yang mencurigakan atau tidak sesuai prosedur. Ya sudah jelas lah, banyak sekali calo-calo ini kadang bermain-main lah. Memperkuat perlindungan WNI di luar negeri dengan cara meningkatkan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri dan kedutaan besar dan perwakilan Indonesia lainnya di negara tujuan. Selain itu juga memberikan bantuan hukum, konsuler, dan repatriasi bagi WNI yang menjadi korban tenaga kerja ilegal. Ini saran saya sih ya, pengalaman saya lah. Kalau bisa sih pemerintah itu harus punya apa namanya, jenis aduan gitulah, supaya kita bisa ngelapor lah kalau ada masalah, biar cepat direspon sama pejabat kita di negara tersebut lah. Memperkuat perlindungan WNI di luar negeri dengan cara meningkatkan koordinasi ya. Mendorong pengembangan sektor tenaga kerja dalam negeri dengan cara menciptakan lapangan kerja yang produktif, berkualitas, dan berdaya saing. Hal ini bisa dilakukan dengan peningkatan keterampilan pendidikan dan pelatihan bagi para pekerja. Wah, mantap banget lah. Ini penting banget buat pemerintah lah. PR pemerintah inilah. Mewaspadai tawaran bekerja di luar negeri dengan janji-janji yang tidak realistis. Itu sebenarnya udah nggak masuk akal kalau janji-janji realistis pada calo-calo gitu lah ya. Seperti persyaratan kerja sangat ringan dan penghasilan yang besar. Jangan mudah tergiur oleh calo-calo yang kayak gini, semua penipu semua itu. Yang menjanjikan pekerjaan di sektor-sektor tertentu. Seperti kasino, judi online, ternyata itu ilegal dan berbahaya ya.
Selalu melakukan cross check terhadap kredibilitas tawaran pekerjaan, antara lain ke Kementerian Tenaga Kerjaan atau Dinas Tenaga Kerja setempat. Mengikuti mekanisme dan prosedur hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima pastikan memiliki dokumen-dokumen yang resmi yang diperlukan. Seperti paspor, visa kerja, surat kontrak kerja, surat jaminan kesehatan, dan lain-lain. Jangan menggunakan visa turis atau wisata untuk bekerja di luar negeri karena itu bisa melanggar hukum dan bisa berakibat deportasi. Selain itu, pastikan juga didampingi oleh tenaga kerja lokal yang bisa membantu dalam hal komunikasi, adaptasi, dan perlindungan. Perlindungan gitulah ya. Ini apa namanya saran-saran lah ini ya, pengalaman-pengalaman jadi pekerja migran. Waduh, gak enak banget lah kalau saya cerita lah ya. Lebih baik kalau bisa, kalau yang belum pernah menjadi pekerja ilegal, lebih baik kalian janganlah. Gak usah, nanti kalian menyesal. Pokoknya jangan udah. Oke, terima kasih lah ya.